Oke, penjelasan selanjutnya itu adalah mengenai keseimbangan konsumen ya. Jadi kalau ditanya keseimbangan konsumen itu terjadi karena apa? Apabila kurva indifference itu bersinggungan dengan kurva anggaran ya. Ini kurva anggaran berarti budget line, dan kurva indifference itu adalah IC yang tadi ya. Nah, untuk penjelasannya, keseimbangan konsumen itu berarti di mana konsumen akan merasakan kepuasan maksimum apabila kurva indifference bersinggungan dengan kurva budget line. Penjelasannya ini, bentar ya. Nah, di sini ada yang bisa menggunakan kurva dan bisa menggunakan slope atau perhitungan secara matematis. Nah, yang pertama itu adalah kita gunakan kurva ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Di sini ya, menentukan jumlah kepuasan konsumen. Ada kurva seperti ini. Di mana kepuasan konsumen terjadi, keseimbangan konsumen terjadi apabila IC dan BL bersinggungan ya. Berarti seperti di sini ya. Di sini ada, kalau dijelaskan seperti ini. Oke. Kita masuk ke, kita pertama membuat yang namanya budget line. Kan kalau budget line itu seperti ini ya kemarin. Oke, ini yang namanya budget line. Kemudian indifference curve itu seperti apa? Cirinya yaitu melengkung. Kita buat melengkung, harus bersinggungan. Nah, gini. Ini adalah indifference curve seperti ini. Nah, indifference curve yang seperti ini ya, IC 2. Kemudian ada titik. Nah, di sini titik C merupakan keseimbangan konsumen di mana budget line bersinggungan dengan indifference curve. Nah, kira-kira kalau diasumsikan konsumen akan merasa puas ketika dia membeli misalkan 5 gelas dan 7 piring. Oke. Kemudian kita buat lagi di sini. Taruhlah di sini berarti titik B, di sini titik A. Oke, dapat dilihat di sini berpotongan ya, berpotongan. Titik B berpotongan dengan budget line, titik A juga berpotongan dengan budget line. Tetapi lihat kepuasannya di bawah, berarti dapat dilihat konsumen mampu membeli sesuai dengan anggaran gelas dan piring, tetapi apa? Tetapi kepuasannya tidak optimal karena di sini ya, di bawah budget line. Nah, kemudian kita buat satu lagi di sini. Ini titik D. Nah, kalau gitu gimana? Titik D ini berarti dia di atas anggaran ya. Dia tidak mampu untuk membeli barang tersebut. Karena apa? Tidak memenuhi ya, karena anggarannya di sini, tetapi ternyata kepuasan maksimumnya terjadi di sini, tapi dia di bawah anggaran, ya tidak bisa. Nah, seperti itu. Kemudian cara yang kedua itu, ini kan kurva. Cara yang kedua kita menggunakan slope. Ya, kalau menggunakan slope, berarti kita ada yang namanya perhitungan matematis. Oke, keseimbangan konsumen kan tadi di kurva itu harus bersinggungan ya antara IC dan BL. Berarti di sini harus bersinggungan antara, kalau diasumsikan di matematis, IC sama dengan budget line ya. IC itu apa? IC kan slope dari IC itu adalah MRS ya. Ibu lihat di sini. Budget slope dari MRS ya. Berarti kita masukkan di sini nih. MRS itu berarti MUX per MUY.
harus sama dengan budget line. Budget line itu berarti rumusnya price X, barang X per price Y. Atau ada juga yang menyebutkan atau menulis seperti ini. MUX per PX sama dengan MUY per PY. Oke, kita buat contoh ya. Misalkan pendapatan atau income seseorang itu 44. Oke. Kemudian harga dari gelas, price-nya itu taruhlah 2. Kemudian harga dari piring 6. Kemudian ada yang namanya fungsi dari TU, total utility. Di sini 10X ditambah 24Y dikurangi 0,5X kuadrat, dikurangi 0,5Y kuadrat. Gitu ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Di sini ada informasi price X, price Y, dan fungsi dari total utility. 10X ditambah 24Y dikurangi 0,5X kuadrat dikurangi 0,5Y kuadrat. Nah, kita pertama-tama kita harus mencari, diturunkan dulu ya. Diturunkan dari sini. Gimana cara menurunkan? Masih ingat tidak? Nih, 10X berarti menjadi 10. Sekarang kita cari X-nya lagi. Negatif 0,5X kuadrat. Berarti 2 dikali 0,5 X berarti X ya. 10X. Gitu. Negatif ya, negatif X. Ini kan negatif 0,5X kuadrat jadi negatif X. Kemudian dibagi berapa? Sesuai dengan ini ya, rumus yang ini. Ini MUX, 10 dikurangi X. PX-nya berapa? 2. Taruh di sini 2. Sama dengan kita cari MUY. MUY itu berarti dari sini 24Y diturunkan menjadi berapa? 24. Kemudian negatif 0,5Y kuadrat diturunkan menjadi 2 dikali negatif 0,5Y menjadi Y. Berarti kita tulis di sini Y per PY. PY-nya mana? PY-nya di sini. PY-nya 6. Oke ya. Maka didapat seperti ini, baru kita masukkan, kita kali silang. 10 dikali 6, 60. Kemudian negatif X dikali 6, negatif 6X. Sama dengan 24 dikali 2, jadi berapa? Menjadi 48. Dikurangi Y kali 2, 2Y. Kemudian kita satukan nih di sini. Yang Y-nya. Y-nya kalau pindah ke ruas ini berarti jadi positif. 2Y sama dengan 6X yang negatif jadi positif, di sini 6X ya. Ditambah 48 dikurangi 60. Kemudian 2Y sama dengan 6X dikurang 12. Maka Y sama dengan 3X dikurang 6. Ya. Y itu berarti 6 dibagi 2, 3, 12 bagi 2, 6. Nah, maka akan didapat Y sama dengan 3X dikurang 6. Kita substitusi. Ke persamaan budget line ya. Kita substitusi, kan budget line itu nih, kita lihat. Nah, PX QX tambah PY QY sama dengan M atau income, money ya. Berarti di sini PX QX sama ditambah PY QY sama dengan money atau income di sini. Oke, P-nya berapa?
P-nya itu adalah nih PX2. 2. Kemudian X-nya berapa? Kita X-nya taruh di sini ya, belum. Kemudian PY, PY-nya 6, Y. M-nya, income-nya money di sini 44. Kita masukkan di sini. Maka kita hitung 2X ditambah 6. Nah, Y-nya kita lihat ya. Y kan sudah dicari nih, Y 3X dikurang 6. Maka di sini kita masukkan 3X dikurang 6 sama dengan 44. Seperti ini. Berarti 2X ditambah 18X dikurangi 6 dikali 6, 36. Sama dengan 44. Berarti 2X tambah 8X, 20X sama dengan 44 ditambah 36 itu 80. Maka X didapat 4. Oke ya. Setelah mendapatkan X4, kita masukkan lagi ke sini untuk mencari Y. Y sama dengan 3X ditambah 6. Oke, kita masukkan. Ya, tuh. Y 3X dikurang 6. X-nya kan sudah diketahui nih, 4. Berarti Y sama dengan 3 dikali 4 dikurang 6. 3 dikali 4, 12. Dikurangi 6, maka 6. Nah, dapat diketahui di sini. X-nya sudah diketahui 4. Y-nya itu adalah 6. Jadi konsumen akan puas dan apa ya istilahnya itu ketika dia membeli nilai X-nya adalah 4, Y-nya 6. Ketika X-nya 4 dan Y-nya 6, maka akan terjadi yang namanya keseimbangan konsumen.